Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang gimana ya sudut pandang diet kalori menghadapi atau dengan fenomena di sekarang ini banyaknya kuliner yang justru buka di malam hari, di tengah malam. Terus bagaimana, apakah kita boleh, sementara keinginan kita kuat untuk mencoba kuliner-kuliner itu, ada beberapa makanan yang enak gitu ya, tetapi justru bukanya itu di malam hari begitu ya. Dan apakah itu akan membuat kita makin gemuk dan sebagainya. Nah, video ini akan menjelaskan tentang hal tersebut. Jadi kuliner malam apakah bikin gemuk? Oke. Nah, jadi memang banyak sekali, bahkan beberapa menu makanan memang ketika pagi atau siang atau sore itu sulit sekali untuk ditemukan. Dan biasanya memang ada beberapa tempat makan, biasanya warung gitu ya, dengan masakan tradisional yang sangat khas, dengan cita rasa yang sangat kaya, justru mereka buka di malam hari ya, bahkan tengah malam begitu ya, di jam yang seharusnya tidur begitu. Ada beberapa kuliner yang justru baru buka seperti itu. Nah, gimana, apakah kita boleh mencoba makanan-makanan tersebut ataukah tidak, apakah bikin gemuk ataukah tidak? Nah, jadi kuliner malam ya, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita memutuskan untuk kuliner malam ini, mulai dari sebelum kita, jadi jangan terus kemudian kuliner malam ini jangan jadikan sebuah kebiasaan, terus jangan jadikan ini sebagai sebuah rutinitas ya, sama kebiasaan dan rutinitas yang artinya Anda melakukannya tanpa planning ya, yang cuman sekedar iseng, cuman sekedar karena bosen, cuman karena sekedar pengen merasakan dan sebagainya. Kalau kalian memang ingin untuk menikmati kuliner malam tersebut, makanan apalah gitu ya, terserah gitu. Pastikan itu ya memang merupakan sebuah bentuk rencana dari kalian gitu ya. Jadi sudah memang direncanakan atau diplanningkan sebelumnya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa harus seperti itu gitu? Nah, kalau kalian memang katakanlah ya untuk nanti malam gitu ya, mau mencoba kuliner di satu tempat gitu ya. Jadi kalian akan memperhatikan sekali lagi ya jumlah kalori. Jumlah kalori apa gitu? Jumlah kalori dari mulai dari sarapan, terus kemudian makan siangnya gitu ya, supaya nanti masih ada jumlah kalori sisa ya dari total kebutuhan kalori harian kalian yang bisa kalian ketahui ketika kalian bergabung dengan dietkalori.co.id ya, nanti untuk ya selain ini sarapan, makan siang, terus kemudian untuk kuliner malamnya seperti itu gitu. Jadi siang, makan siangnya dibatasi. Iyalah, kalian kan pengen untuk menikmati kuliner malam ini. Itu juga untuk menghindari kuliner malam ini sebagai sebuah kebiasaan seperti itu. Apakah tidak baik? Kalau setiap malam pasti tidak baik seperti itu. Otomatis kuliner malam itu akan membuat kalian terjaga, istirahat kalian nggak cukup, ya, begadang dan sebagainya seperti itu. Kalau sesekali misalnya pas weekend atau memang pas lagi kangen banget pengen mencoba, it's okay gitu. Tapi ya sebulan sekali atau ya nggak lebih dari 2-3 kali gitulah gitu. Dan upayakan untuk kuliner malamnya itu ya berbeda-beda gitu, supaya kalian punya variasi di sana, tidak terus kemudian hanya satu kuliner itu saja gitu. Even tengah malam pun nggak masalah gitu ya. Ini kita bisa analogikan dengan misalnya kita ya yang berpuasa di bulan Ramadan itu kan juga mengkonsumsi makanan sahur di tengah malam gitu ya, di penghujung malam begitu.
Terus kemudian ya karena kita sepanjang siangnya kita menjaga makanan kita, dengan dalam artian kalau puasa ya sama sekali nggak ada makanan dan minuman yang masuk dan tetap beraktivitas seperti biasa. Kebanyakan kan biasanya setelah puasa Ramadan berat badan kita turun seperti itu. Tapi bukan berarti kuliner malam terus dijadikan apa namanya ya nanti siangnya puasa dan sebagainya. Ya pastikan niat kalian kalau memang kalau mau puasa ya memang beribadah untuk bentuk ibadah kalian, mungkin niatnya puasa sunnah mungkin, atau ya ada Senin Kemis, atau mungkin puasa-puasa yang memang disunahkan di bulan-bulan tertentu atau waktu-waktu tertentu, atau mungkin yang perempuan yang ingin mengganti puasa Ramadan kemarin yang bolong karena halangan dan sebagainya. Pastikan lihat kalian lurus, nggak yang hanya sekalian sahur dan sebagainya seperti itu, karena ya saya rasa nggak etis aja sih gitu. Oke, jadi pastikan harus di plan dan jumlah kalorinya harus dijaga seperti itu. Jadi kuliner malam ini tidak akan terus kemudian membuat jumlah kalori ya menjadi berlebih. Kalau berlebih tentu saja akan bikin gemuk. Jadi waktu itu tidak terus kemudian menjadikan patokan ya. Jadi kapanpun sebetulnya kalian boleh makan ya. Hanya saja mungkin kalau yang tengah malam banget, saya tidak anjurkan untuk terlalu sering seperti saya bilang tadi, karena akan mengganggu jam tidur gitu. Dan nanti kalau kalian malam-malam begitu ya, nanti juga akan jam tidurnya akan terganggu, tidurnya nggak akan cukup, apalagi kalau paginya mesti ke sekolah atau mungkin yang masih kuliah begitu ya, harus ada kuliah di mata kuliah di pagi gitu kan, akan mengganggu, atau yang kerja juga akan mengganggu. Mungkin kalau weekend atau hari libur gitu is okay, tapi sekali lagi jangan sering-sering dan harus memperhatikan jumlah kalori. Jadi waktu itu tidak terus kemudian menjadi patokan, tetapi jumlah kalori inilah yang penting. Selama setidaknya jumlah kalori ini memang sesuai sepadan dengan kebutuhan kalori harian, tidak masalah. Tapi kalau berlebih ya akan sekali lagi bikin gemuk seperti itu. Terus kemudian ya untuk menghindari terlalu sering ya, banyak sekali ya saya pernah bahas juga gitu akun-akun Instagram atau mungkin YouTube video yang menunjukkan tempat-tempat kuliner malam di dekat kalian ya, yang dihiperbolakan kata mereka yang sangat enak dan sebagainya. Terus kemudian harus rela antri sampai sekian lama dan sebagainya. Nggak harus seperti itu. Saya yakin di siang pun ya, atau di jam-jam yang tidak harus tengah malam dan sebagainya, juga ada kok makanan yang enak, makanan yang dengan cita rasa yang khas gitu. Nggak selamanya malam itu ya makanan yang enak itu keluarnya semuanya di malam hari. Itu karena kalian sudah termindset dengan, atau katakanlah terpengaruh dengan, wow dia rumah makan itu atau tempat makan itu bukannya malam-malam, orang masih rela datang, orang nggak memilih untuk tidur di rumah tapi datang ke sana ya, terus kemudian mengantri dan sebagainya. Nah hal-hal semacam seperti itu saya yakin akan mempengaruhi kalian. Jadi sementara unfollow lah terlebih dahulu, atau jangan terus kemudian terfokus terhadap itu gitu. Nanti ketika kalian sudah menjalani program diet, sudah berhasil untuk menurunkan berat badan, boleh mulai follow lagi, tapi sekali lagi tahu batasnya ya, jangan sampai berlebihan, terutama jumlah kalorinya. Pastikan ya di bawah kebutuhan kalori harian untuk menurunkan gitu ya. Terus kemudian kalau sudah sampai di tubuh yang kalian idam-idamkan, boleh samakan antara kebutuhan harian untuk bertahan hidup ya, kebutuhan kalori harian
dengan jumlah kalori yang masuk melalui tubuh kalian dalam bentuk makanan atau minuman, termasuk di dalamnya adalah kuliner di malam hari yang sekali lagi sesekali nggak masalah, tapi jangan jadikan itu sebagai sebuah kebiasaan seperti itu. Nah, kuliner malam ini ya banyak sekali yang terlihat secara porsi kecil, tetapi jumlah kalorinya akan sangat besar sekali kalau kita kaji lebih jauh tentang komposisi dalamnya, apa saja yang ditambahkan dan sebagainya seperti itu. Nah, di program diet kalori kita Anda akan tahu menu-menu yang disajikan di kuliner-kuliner malam itu yang sekiranya nampak kecil, misalnya martabak manis gitu ya, itu kan juga hanya seringnya itu muncul di malam hari begitu, dan terlihat kecil tapi ternyata mengandung kalori yang cukup banyak seperti itu. Nah, seberapa jumlah kalorinya dan sebagainya, ketika Anda bergabung dengan kami di program diet kalori, kalian akan tahu, kalian bisa men-track semuanya untuk membuat tubuh kalian lebih langsing ideal. Seperti itu ya. Saya rasa itu ya, jadi bijaklah dengan kuliner malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share, terus kemudian subscribe bagi yang belum subscribe, dan follow juga sosial media kami yang ada di bawah ini ya. Ada podcast di Spotify, ada Instagram juga, terus kemudian Facebook fanpage, silahkan di like. Sampai bertemu kembali dengan kita, dan kunjungi juga website kami di www.dietkalori.co.id.